Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan topik aplikasi bioteknologi pada pengolahan limbah. Next. Di sini ada anggota dari kelompok kami. Yang pertama Celia Liva, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Selviana Dita, ada Ajeng Putri Hidayat, ada Nadifa Jacinda, dan ada Eria Trisna. Next. Aplikasi bioteknologi pada pengolahan limbah ini merupakan bagian dari bioteknologi lingkungan. Jadi sebelum masuk ke materi utama, akan kami sebutkan terlebih dahulu secara singkat pengertian dari bioteknologi lingkungan. Next. Bisa di next. Yang pertama, pengertian dari bioteknologi lingkungan adalah pemanfaatan prinsip-prinsip serta perekayasaan organisme, sistem, maupun proses biologi untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Pada bioteknologi lingkungan, biasanya menggunakan makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, bakteri, mikroba, dan jamur. Makhluk hidup itu direkayasa, kemudian dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Next. Aplikasi bioteknologi lingkungan mencakup beberapa metode yang bertujuan untuk menanggulangi polusi, antara lain bioremediasi, fitoremediasi, dan produksi polihidrosibutirat atau PHB sebagai plastik ramah lingkungan. Next. Yang pertama ada bioremediasi yang merupakan proses perbaikan bahan buangan atau limbah dengan melibatkan mikroorganisme. Di dalam lingkungan terdapat senyawa berbahaya dan kondisi lingkungan tersebut tidak memungkinkan aktivitas mikroba untuk melakukan degradasi secara biokimia. Metode ini diawali dengan evaluasi batas kondisi lingkungan pada daerah yang tercemar oleh bahan tertentu. Hasil dari tersebut dalam rangka meningkatkan biodegradasi senyawa target. Senyawa target merupakan senyawa kimia berbahaya yang akan diremediasi. Bioremediasi lebih rumit karena menggunakan katalis atau enzim yang disuplai oleh mikroorganisme yang mengkatalisis penghancuran senyawa berbahaya spesifik atau senyawa target. Next. Keberhasilan proses bioremediasi ini dikontrol oleh sumber energi, sistem donor akseptor, elektron, dan nutrisi. Ini adalah proses bioremediasi skala besar. Next. Baik, Selanjutnya adalah selanjutnya itu teknik ada teknik bioremediasi. bioremediasi. Teknik bioremediasi sendiri ini ada 8, yaitu yang pertama biostimulasi, yang kedua bioaugmentasi, yang ketiga biofilter, keempat bioreaktor, kelima biosluri, keenam bioventing, ketujuh composting, dan ke-8 land farming. Next. Untuk yang pertama yaitu biostimulasi. Biostimulasi merupakan penggunaan nutrisi guna memicu mikroba untuk melakukan biodegradasi dengan alami. Yang kedua ada bioaugmentasi. Bioaugmentasi merupakan teknik untuk meningkatkan biodegradasi melalui penambahan enzim atau mikroba pada lingkungan yang tercemar. Next. Yang ketiga, biofilter merupakan teknik yang memisahkan gas organik dengan cara melewatkan udara melalui suatu karir. Bahan organik itu dapat berupa kompos atau tanah. Kemudian yang keempat, biosluri merupakan teknik pengolahan tanah yang mengandung bahan pencemar hidrokarbon dengan menggunakan konsorsium bakteri pendegradasi hidrokarbon pada bioreaktor berbentuk sluri. Next. Kelima yaitu bioreaktor merupakan teknik penanganan bahan pencemar yang dilakukan dalam tangki besar yang berisi enzim atau mikroba. Yang keenam, bioventing merupakan teknik yang hampir sama dengan biostimulasi, namun dilakukan dengan cara menyemburkan oksigen lewat tanah guna menstimulasi pertumbuhan enzim atau mikroba. Next. Yang ketujuh yaitu composting merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mencampurkan bahan yang tercemar dengan kompos. Yang kedelapan yaitu land farming merupakan teknik untuk meningkatkan pertumbuhan mikroba dengan cara disebarkan ke tanah yang tercemar di lahan terbuka. Biasanya pada tanah yang tercemar oleh tumpahan minyak bumi menggunakan teknik land farming atau composting. Next. Ini merupakan ada bioremediasi in situ.
Bioremediasi in situ sendiri merupakan metode di mana mikroorganisme diaplikasikan langsung pada tanah atau air dengan kerusakan yang minimal. Ada tiga ada tiga teknik, yaitu pertama biostimulasi atau bioventing dengan penambah nutrien NP dan aseptor elektron O2 pada lingkungan pertumbuhan mikroorganisme untuk menstimulasi pertumbuhan. Kemudian ada bioaugmentasi dengan menambahkan organisme dari luar. Kemudian ada biosparging dengan menambahkan injeksi udara di bawah tanah tekanan ke dalam air sehingga dapat meningkatkan konsentrasi oksigen dan kecepatan degradasi. Next. Selanjutnya ada bioremediasi ex situ, yaitu metode di mana mikroorganisme diaplikasikan pada tanah atau air terkontaminasi yang telah dipindahkan dari tempat asalnya. Ada tiga juga, yaitu pertama ada land farming, di mana tanah yang terkontaminasi digali dan dipindahkan pada lahan khusus secara periodik. Kemudian ada composting, teknik yang melakukan kombinasi antara tanah terkontaminasi dengan tanah yang mengandung pupuk atau senyawa organik. Kemudian biopiles atau merupakan perpaduan antara land farming dan composting. Sedangkan bioreaktor itu menggunakan aqueous reaktor pada tanah atau air yang terkontaminasi. Next. Selanjutnya adalah fitoremediasi. Fitoremediasi membutuhkan kondisi tertentu agar dapat bekerja dengan baik, antara lain kebutuhan sinar matahari, nutrisi spesifik untuk pertumbuhan tanaman, suhu, kelembapan, dan lain sebagainya. Persyaratan ini harus dipenuhi selama aplikasi untuk mendapatkan kinerja penyingkiran terbaik. Fitoremediasi dinilai sangat cocok digunakan di negara tropis karena ketersediaan sinar matahari sepanjang tahun, serta suhu dan kelembapan yang optimal untuk pertumbuhan tanaman. Sedangkan di negara subtropis, lingkungan yang terkendali sangat diperlukan. Greenhouse treatment disarankan ditetapkan untuk menjaga kondisi lingkungan optimum bagi tanaman untuk mengolah polutan. Next. Fitoremediasi melibatkan penggunaan tanaman untuk membersihkan atau menghilangkan polutan dari tanah dan air. Aplikasi ini memanfaatkan tanaman untuk remediasi air limbah dan memanfaatkan atap tanaman untuk menyerap nutrisi dalam air limbah. Dengan menggunakan tanaman di area yang terkontaminasi, dapat secara efektif membersihkan lingkungan secara alami. Fitoremediasi tidak hanya lebih ramah lingkungan daripada metode pengelolaan limbah tradisional, tapi juga lebih ekonomis. Terdapat tanaman yang memiliki kemampuan fitoremediasi tinggi seperti Brassica zuncea, Arundodonax, Miscanthus, Tipa latifolia, dan Telipteris palustris untuk menyisihkan logam berat seperti Zn dan Cu. Dengan menggunakan mekanisme bioakumulasi, Salvina, Molesta, dan Pistia stariotes juga telah banyak digunakan untuk pengolahan air limbah pertanian, domestik, dan industri. Selanjutnya, spesies tumbuhan tertentu bahkan memiliki kemampuan mengakumulasi polutan tertentu. Jenis tanaman tidak hanya menjadi faktor utama keberhasilan proses fitoremediasi, peran mikroorganisme berasosiasi rizosfer juga penting. Mikroorganisme membantu meningkatkan proses fitoremediasi melalui biosopsi dan bioaugmentasi. Organisme seperti Acidophorus alsaligens, Bacillus 95 Mycobacterium, Paenibacillius, Pseudomonas, dan Rhodococcus juga dapat meningkatkan proses fitoremediasi. Baik, untuk yang selanjutnya adalah proses dari fitoremediasi, yaitu ada 6. Yang pertama ada fitostimulasi, rizofiltrasi, fitostabilisasi, rizodegradasi, fitodegradasi, dan yang terakhir adalah fitovolatisasi. Selanjutnya adalah mekanisme proses fitoremediasi yang terdapat pada gambar tersebut. Next. Jadi proses fitoremediasi yang pertama yaitu fitostimulasi. Adalah suatu proses yang mana tanaman melepaskan eksudatnya di rizosfer. Eksudat yang keluar didekatkan di dekat daerah perakaran memberikan lingkungan yang baik bagi rizobacteri untuk tumbuh secara optimal. Pelepasan eksudat ini merangsang pertumbuhan rizobacteri yang melakukan interaksi simbiosis. Fitostimulasi tidak dapat dipisahkan dari rizodegradasi. Selanjutnya yang kedua adalah proses rizofiltrasi. Rizofiltrasi ini melibatkan penggunaan akar tanaman sebagai filter alami untuk menghilangkan polutan dalam air tanah. Akar tanaman akan menyerap polutan dari air melalui proses penyerapan akar. Ketika air melewati akar tanaman, polutan diserap oleh akar dan terjebak dalam jaringan akar atau diikat pada permukaan akar. Dengan demikian, polutan dapat dihilangkan dari air tanah.
Proses yang ketiga yaitu fitostabilisasi. Proses ini melibatkan penggunaan tanaman untuk menstabilkan polutan dalam tanah. Tanaman yang toleran terhadap polutan seperti logam berat menyerap polutan melalui akar mereka. Polutan kemudian dikandung di akar dan jaringan tanaman untuk mencegah pergerakan lebih lanjut ke dalam lingkungan. Hal ini membantu mencegah pencemaran tanah dan air tanah. Proses yang keempat adalah rizodegradasi. Rizodegradasi adalah suatu mekanisme yang mana rizobakteri melakukan degradasi polutan di rizosfer. Semakin baik pertumbuhan rizobakteri, semakin banyak degradasi polutan yang diperoleh. Rizodegradasi sebagian besar terjadi selama pengolahan air limbah yang kaya bahan organik. Untuk air limbah yang mengandung logam berat, rizobakteri dapat bertindak sebagai agen stabilisasi yang mengubah keadaan ion logam menjadi keadaan stabil. Rizobakteri juga dapat melakukan bioakumulasi yang kemudian mengarahkan pada stabilisasi logam berat di dalam sel. Selain rizobakteri mengolah logam berat eksudat tanaman yang mengandung senyawa kompleks yang dapat meningkatkan kelarutan logam atau berikatan langsung dengan logam berat untuk menghasilkan eksudat logam kompleks yang kemudian distabilkan di rizosfer. Proses yang kelima yaitu fitodegradasi. Proses ini merupakan proses yang dilakukan oleh tanaman untuk menguraikan zat pencemar. Zat pencemar tersebut awalnya mempunyai rantai molekul yang kompleks, kemudian diuraikan menjadi bahan yang tidak berbahaya yang mempunyai susunan molekul yang lebih sederhana. Proses ini dapat berlangsung pada daun, batang, akar, ataupun di luar akar dengan bantuan enzim dari tanaman itu sendiri. Proses fitoremediasi yang terakhir yaitu fitovolatisasi, merupakan suatu proses setelah fitodegradasi, yaitu proses untuk menarik bahan pencemar oleh tumbuhan. Penarikan tersebut menjadi bentuk yang terurai menjadi bahan yang tidak berbahaya lagi yang kemudian akan diuapkan ke atmosfer. Oke, selanjutnya itu ada PHB, polihidroksibutirat atau PHB adalah polimer yang biokompatibel dan dapat terurai secara hayati dengan potensi untuk menggantikan polimer berbasis fosil. Enzim-enzim yang berperan dalam biosintesis PHB meliputi beta-ketohidrolase, PHAA, asetosetil CoA, reduktase PHB, dan PHA sintase atau PHC. PHB memiliki karakteristik yang serupa dengan plastik konvensional, tetapi dapat terdegradasi secara alami oleh mikroorganisme dalam kondisi lingkungan yang tepat. Pembentukan PHB merupakan mekanisme alami bagi bakteri untuk menyimpan karbon dan energi ketika terjadi ketidakseimbangan pasokan nutrisi. Polyester ini terbentuk saat pertumbuhan bakteri dibatasi oleh kekurangan nitrogen, fosfor, atau oksigen, sementara sumber karbon masih tersedia dalam jumlah yang berlebih. Dan di sini ada prosesnya, yaitu satu, dalam metabolismenya, bakteri menghasilkan asetil koenzim A atau asetil CoA yang kemudian diubah menjadi PHB oleh tiga enzim biosintesis, yaitu PHAA, PHAB, dan PHAC2. Pada tahap pertama, tiga ketotilase atau PHAA menggabungkan dua molekul asetil CoA untuk membentuk asetoasetil-CoA. 3. Asetoasetil-CoA reduktase atau PHAB mengurangi asetoasetil-CoA dengan bantuan NADH menghasilkan 3 hidroksibutiril CoA. 4. PHB sintase atau PHC kemudian mempolimerisasi 3 hidroksibutiril CoA menjadi PHB sambil melepaskan koenzim A. 5. Hanya isomer R 3 hidroksibutiril CoA yang dapat diterima sebagai substrat oleh enzim polimerisasi. Yaitu ada Bacillus cereus merupakan bakteri yang dapat menghasilkan PHB. Meskipun Bacillus cereus dikenal beracun, jika ditemukan dalam makanan dan minuman, bakteri ini sangat bermanfaat dalam produksi PHB. Bacillus cereus mampu memproduksi PHB apabila tersedia suplai karbon yang cukup sebagai sumber nutrisi dan terdapat kelebihan suplai nitrogen. Hal ini membuatnya lebih mudah untuk diatur dalam hal pemberian nutrisi sehingga produksi PHB dengan bakteri ini menjadi lebih efisien. Bahan baku untuk produksi PHB dapat dibagi menjadi 6 jenis, yaitu media berbasis gula, pati, selulosa, dan hemiselulosa, whey, gliserol, dan minyak. Salah satu sumber karbon murah yang sering digunakan dan berasal dari limbah industri adalah molase. Sel mikroorganisme mengandung unsur karbon, nitrogen, fosfor, dan sulfur dengan rasio 100:10:1:1. Untuk mendukung pertumbuhannya, unsur-unsur ini harus tersedia dalam sumber makanan atau substrat. Konsentrasi substrat dapat mempengaruhi aktivitas mikroorganisme dan kondisi optimal tercapai ketika
jumlah mikroorganisme berbanding seimbang dengan konsentrasi substratnya. Kesimpulannya, bioteknologi lingkungan bertujuan untuk mengatasi permasalahan pencemaran tanah, air, dan udara melalui aplikasi teknologi berbasis mikroba, tanaman, dan bakteri. Teknologi ini menawarkan solusi jangka panjang untuk pengolahan limbah dan pelestarian plasma nutfah. Beberapa teknik yang digunakan meliputi bioremediasi yang memanfaatkan agen biologis untuk memulihkan lingkungan yang tercemar, serta fitoremediasi yang menggunakan tanaman untuk mengolah bahan pencemar di tanah dan di air. Selain itu, bioteknologi lingkungan juga mendorong produksi plastik biodegradable seperti PHB, PHA, dan PLA yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme sehingga mengurangi dampak pencemaran plastik. Berikut ini adalah daftar-daftar pustaka yang kita ambil. Selanjutnya aku serahkan ke Sally. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.